يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولذلك أول أمر ينبه عليه طالب العلم أنه ينبغي أن يحرص على تحصيل العلم الواجب عليه. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن طلب العلم قال كله خير ولكن انظر إلى ما تحتاجه في يومك وليلتك فاطلبه. Oleh karena itu hal pertama yang diingatkan oleh para ulama adalah bahwa setiap muslim itu wajib untuk bersemangat dalam mempelajari hal-hal yang wajib dia ketahui. Seperti ucapan Imam Ahmad di sini, Imam Malik di sini. Ketika beliau ditanya tentang menuntut ilmu. Apa kata beliau? Kulluhu khair, semua ilmu di dalam agama Islam ini baik. Baik. Walakin unzur, akan tetapi lihat apa yang engkau butuhkan pada harimu, maka pelajarilah ilmu tersebut. Jadikan dia sebagai prioritas. Karena dalam Islam ini ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada yang memang wajib dan prioritas itu wajib untuk dipelajari. Seperti pertanyaan-pertanyaan akan ditanya di dalam kubur itu wajib dipelajari. Apa yang akan ditanya di kubur nanti, Mas? Apa yang akan ditanya di dalam kubur nanti? Ya, antum. Nama antum siapa? Abdul Aziz. Ya. Mas Abdul Aziz. Apa yang akan ditanya di dalam kubur nanti? Man Rabbuk, apa artinya? Siapa Tuhanmu? Kemudian siapa nabimu? Kemudian apa agamamu? Ini 3 hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Wajib. Dia harus kenal siapa Rabbnya dan apa hak-haknya. Dia harus kenal siapa nabinya dan apa hak-haknya, dan dia harus kenal agama Islam dan apa yang harus dia perbuat di dalam agama Islam ini. Baru dia selamat di dalam kuburnya ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir dengan 3 pertanyaan ini. Ambil satu contoh saja. Man Rabbuk. Banyak hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah di antara kewajiban kita terhadap Allah adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, man 'arafa rabbahu ahabbahu la mahalah, kata beliau. Barang siapa yang mengenal Rabbnya, maka dia pasti akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hak Allah yang harus kita tunaikan, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensinya besar kalau kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya sekarang, sudahkah kita mempelajari hal-hal yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Sudah tidak kita hadir contoh di kajian-kajian yang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Atau paling tidak sudahkah kita menyelesaikan kitab, ya, buku yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Padahal Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan barang siapa yang mengenal Rabbnya, dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah wajib atau tidak? Wajib. Tapi dia sendiri tidak pernah mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat kalau salah dalam prakteknya, hancur kehidupannya di dunia dan di akhirat. Betapa banyak dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mengucapkan
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa mereka adalah penghuni kerak neraka. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Mengucapkan iya, tapi salah dalam mengaplikasikannya, salah dalam niat ketika mengucapkannya. Ini baru hal-hal yang sifatnya kecil tentang la ilaha illallah, yang sederhana, yang kalimat ini setiap hari diucapkan oleh setiap muslim, tetapi sangat menentukan nasibnya di dunia dan di akhirat. Maka Imam Malik mengatakan demikian, ya, semua ilmu di dalam Islam ini bagus, tapi lihat mana ilmu yang kau butuhkan, maka pelajarilah ilmu-ilmu tersebut. Li'annaka la tuhaqqiqu ibadatallahi illa idza tahassalta 'ala al-'ilmi alladhi syara'ahu Allahu laka fi hadhihi al-umur fata'rifu kaifa tatawadda wa kaifa tusalli wa kaifa taghtasil wa kaifa tuaddi az-zakah idza kana laka mal wa kaifa tahujj idza aradta al-hajj wa ahkam an-nikah idza aradta an tankih wa ahkam at-talaq idza aradta an tutalliq wa nahwa dhalik min al-umur. Mengapa kita butuh dengan ilmu yang kita akan lakukan dalam sehari semalam? Syekh menjelaskan di sini karena engkau tidak akan mungkin bisa merealisasikan penyembahan kepada Allah kecuali dengan mempelajari apa-apa yang Allah syariatkan. Engkau harus tahu bagaimana cara wudhu, cara sholat, cara mandi junub yang benar, bagaimana mengeluarkan zakat. Zakat itu harus ada dua hal yang terpenuhi. Yang pertama, haul. Apa arti haul? Harta yang tersimpan itu sudah lewat setahun, kemudian harus ada nisab. Takaran hartanya sudah pas, kurang tidak usah wajib bayar. Kalau sudah pas, wajib dibayar. Misal Pak Budi punya tabungan di tanggal 1 Muharram sebanyak 60 juta. Sudah masuk nisab atau belum? Belum? Berapa nisab? Tapi sekarang harga emas sudah naik ya. Mahal sekarang. Berapa harga emas sekarang? Ya? 1.050.000 kalikan 85 gram berapalah itu? Ya? 40? 80-an lebih kayaknya. Ya, pas ya, 85 sekian juta. Anggaplah beliau punya uang 100 juta di tanggal 1 Muharram. Itu dia harus tahu, oh ini uang saya sudah sampai nisab ini. Saya harus siap-siap tahun depan tanggal 1 Muharram, apakah masih bertahan 100 juta ini atau dia berkurang. Ya. Dia harus tahu. Dan dia harus tahu tentang hukum nikah. Kalau dia mau nikah, kalau dia mau poligami, dia harus tahu hukum poligami, ya. Kalau dia ingin mentalak istrinya, dia juga harus tahu kapan dia boleh mentalak, kapan dia tidak boleh mentalak, ya. Jangan saking semangatnya mentalak istri, akhirnya dia salah dalam mentalak istrinya. Dan hal-hal yang lain. Wa yanbani ala hadzal asli al-umur taliyah. Dan terbangun di atas pokok yang pertama ini beberapa perkara berikut ini. Jadi pokok yang pertama apa tadi? Hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim yang dengannya dia bisa merealisasikan ibadah kepada Allah, maka hukumnya fardu ain. Di atas kaidah ini dibangun beberapa perkara. Yang pertama, hukmul wujub, wa hadha yata'allaqu bil muslimil mukallaf fa in kana saghiran fa 'ala walidayhi ta'limuhu umura dinihi allati yahtajuha idh yaqulu sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi
Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun idzan 'alal walid al-muslim wal walidah al-muslimah an yu'allimu auladahum ma yahtajunahu min umurid din wa minal adab. Hukum wajib untuk mempelajari agama pada perkara-perkara yang wajib ya. Ini berkaitan dengan muslim yang sudah punya beban syariat, sudah balik, maka hukum wajib mempelajari agama itu sudah berlaku atas dirinya. Terus bagaimana dengan anak-anak yang kecil? Apakah wajib juga mereka mempelajari agama Islam? Kalau mereka tidak wajib, tetapi orang tuanya yang punya kewajiban. Orang tuanya punya kewajiban untuk mengajari anak-anaknya, karena Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menjelaskan dan menyatakan bahwa setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwa setiap manusia itu diperintah untuk menjaga dirinya dari siksa neraka, juga orang-orang yang berada di bawah kepengurusannya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya dari siksa api neraka. Ya. Dari umur 5 tahun itu sudah diajar bagaimana cara sholat, bagaimana dia mengenal Allah, bagaimana dia cebok. Jangan sampai sudah sampai umur 7 tahun tidak pernah diajarkan cebok. Ya, masih dicebokin terus sama orang tuanya. Tidak pernah diajarkan bagaimana sholat. Nanti kebingungan sendiri pas sudah umur 10 tahun anak tidak bisa sholat. Dan ini banyak, ya banyak saya temukan. Ketika saya di Jakarta dulu, saya temukan ada beberapa keluarga itu tidak pernah bahas sholat sama sekali ke anak-anaknya. Ya, ketika anaknya sudah besar, kerepotan. Disuruh anaknya sholat, ini anak-anaknya sudah kuliah, ya sudah kuliah, sudah besar. Anak-anaknya disuruh sholat, dia diolok sama anaknya sendiri, orang tuanya ini. Dibilang sok rajin lah sama anaknya, ya kan kasihan. Jadi dari kecil dibiasakan, ketika dia akan makan, Bismillah, Bismillah. Ya, atau umur 2 tahun bisa diajarkan, sehingga ketika dia masuk sinnut tamyiz, di umur-umur dia sudah bisa membedakan mana baik dan buruk, dia sudah bisa melakukan hal-hal tadi. Dia sudah bisa cebok dirinya, dia sudah bisa melakukan gerakan-gerakan sholat, dia sudah terbiasa misal menggunakan kerudung untuk yang perempuan, ya walaupun tidak dipaksa ya, tapi dibiasakan. Maka atas setiap orang tua, kata beliau di sini, wajib untuk mengajarkan anak-anaknya hal-hal yang dia butuhkan dari perkara agama. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ketika menulis tentang 3 landasan pokok, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, beliau buat buku itu bisa menjadi 2. Ada kitab-kitab yang memang diajarkan untuk orang-orang dewasa, itu kalau tidak salah namanya Salasatul Usul. Kemudian ada juga kitab khusus mengajarkan 3 pokok ini untuk anak-anak kecil, namanya Al-Usul Ats-Tsalasah. Ya. Jadi sedari kecil sudah diajarkan. Kemudian perkara yang kedua, ala talibil ilmi an yuqaddima tahsila ma yajibu alaihi ala ma yustahabbu washtighaluhu bil mustahabbati wa idha'atul wajibati huwa min zuyuf talabil ilmi wa awaiqihi wa kam huwa taksirun alladhi yatlubul mustahab wa yatrukul wajib fatara ba'dahum yatakallamu fi masailil lughah wan nahwi wal mustalah wal balaghah wal usul wa huwa la yuhsinu an yatawadda wudu'a Rasulillah wa la yuhsinu an yusalliya kama kana sallallahu alaihi wasallam yusalli
wa qis ala hadza. Perkara yang kedua, ya, wajib atas setiap penuntut ilmu untuk mempelajari atau memprioritaskan hal-hal yang wajib dia ketahui di atas hal-hal yang sifatnya sunnah. Ya. Ketika seorang penuntut ilmu disibukkan dengan hal-hal yang sunnah sehingga hal-hal yang wajib jadi terlalaikan, maka ini adalah bentuk ketertipuan seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu agama. Jadi syaitan ini kan pintar dia. Dia kalau tidak bisa menyesatkan penuntut ilmu, dia akan pakai jalan yang lain. Oh, ini penuntut ilmu ini semangat ini. Coba saya arahkan dia untuk menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang sifatnya sunnah, hal-hal yang sifatnya tidak wajib. Akhirnya apa? Keilmuan dia tidak terbangun. Akhirnya dia masuk pondok, pelajaran di kelas tidak pernah diperhatikan, ya. Tapi kalau sudah dengar cerita-cerita dari ustadznya di kelas semangat. Kalau sudah belajar serius ngantuk begini, ya. Ngobrol sama teman, tapi pas sudah ustadznya cerita semangat. Akhirnya apa? Lulus dari sekolah itu jadi tukang cerita saja akhirnya. Ditanya cara sholat yang benar, tidak bisa menjelaskan. Sama seperti orang kuliah, ya, sama seperti orang kuliah. Siapa yang kuliah di sini? Semua sudah pernah kuliah, ya? Sudah pernah kuliah semuanya, kecuali yang belakang-belakang itu. Yang itu maksudnya Pak, ya, bukan dua, yang kecil-kecil ini maksudnya. Kalau antum kuliah, kemudian antum lebih semangat ikut kuliah umum. Kuliah umum ini kan biasa manggil pakar, bicara tentang pengalamannya dalam dunia, dalam keilmuan, atau dia membicarakan penemuan-penemuannya. Tapi pas sudah ada mata kuliah wajib, dia tidak pernah hadir. Kira-kira orang ini akan punya kompetensi ilmu yang bagus atau tidak? Dia misal kuliah di jurusan ekonomi, tapi mata kuliah tentang ekonomi tidak pernah dia hadir. Kalaupun hadir, dia ya seadanya saja, nitip tanda tangan. Tapi pas sudah ada datang orang-orang yang diundang untuk kuliah umum, dia paling depan. Ya mungkin dia dapat pengalaman-pengalaman orang-orang tadi, punya dia gambaran-gambaran yang berkaitan dengan ekonomi. Tapi untuk jadi pakar ekonomi itu enggak. Dari sisi keilmuan tidak. Sama seperti ini. Dia di dunia ini, ya, punya kewajiban untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal-hal yang wajib yang harus dia tunaikan kepada Sang Maha Pencipta tidak pernah dia pelajari. Tidak pernah serius. Lebih serius dengan misal kajian-kajian tematik misalnya. Tidak pernah mau duduk kalau sudah mengaji masalah tauhid secara terperinci, secara mendasar, secara berurutan, malas. Tapi kalau sudah kajian umum, semangat. Ini kira-kira bagus enggak hasilnya nanti? Enggak bagus. Benar enggak bagus? Ini aja buktinya ini. Orang kalau kuliah ekonomi lebih senang ikut kuliah umum. Enggak akan jadi. Makanya Al-Imam Mujahid ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi para nabi mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Al-Imam Mujahid menjelaskan yang dimaksud dengan menjadi orang-orang rabbani adalah orang-orang yang mempelajari agama Islam dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar.
baru jadi dia ini penuntut ilmu sejati. Ya. Mau pinter jadi pakar matematika, perkalian tidak hafal. Bagaimana mau menguasai rumus Pitagoras misalnya seperti itu? Harus fokus dengan hal-hal yang wajib dia ketahui. Makanya engkau menyaksikan, kata beliau, ada sebagian orang dia berbicara dalam permasalahan bahasa Arab, dalam sisi ilmu nahu, tentang balaghah. Balaghah ini ilmu tentang keindahan bahasa, tapi pas kita suruh coba wudhu dengan wudhunya Rasulullah, dia tidak bisa. Ya. Ini adalah kelalaian dan ketertipuan dalam menuntut ilmu agama.